apa ya? Aduh, makanan ini enggak enak sebenarnya sudah. Jadi saya yang 50-50, 50-50 untuk naik menjadi ketua BEM. Jadi naik 100% untuk naik menjadi ketua BEM dan saya harus membuktikan. Kenapa mau dipimpin? Kenapa harus lahima? Kenapa harus mau dipimpin sama seorang perempuan? Maka dari itu, setelah itu saya langsung telepon orang tua saya. Saya ada amanah naik ketua BEM, tapi saya mendapatkan kata-kata seperti ini. Langsung orang tua saya mengatakan, "Nak, pemimpin kita, bupati kita sekarang ini seorang perempuan di Kabupaten Nunukan, Ibu Laura," gitu. Dan ya kan, Ma, sebelumnya juga Ibu Megawati seorang perempuan jadi presiden, Bang. Iya, jadi tidak ada salahnya kan. Jadi saya berpikir juga, seorang di dalam Islam, ya di dalam Islam kita diciptakan sebagai khalifah, pemimpin gitu kan. Kenapa harus ada batasan? Kami sebagai perempuan seakan-akan nih saya yang seorang perempuan pada saat itu yang lagi makan, waduh saya dianggap lemah nih sebagai seorang perempuan. Ya kan, seakan-akan nggak bisa memimpin gitu kan. Padahal apakah saya mikir juga, apakah ada nggak ya di dalam undang-undang bahwasanya perempuan nggak bisa mimpin? Saya searching, ada nggak ya perempuan nih nggak bisa mimpin gitu. Saya cari undang-undangnya. Saya mikir, Islam ada nggak ya menyatakan bahwa tidak bisa mimpin gitu kan? Ternyata di dalam Islam juga ketika kamu memiliki karakteristik yang sidik gitu kan, yang jujur, kemudian amanah gitu kan, kemudian juga memiliki fatanah gitu, dan juga pastinya tablik gitu. Ketika 4 karakteristik ini kita bisa punya, silahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu di dalam Al-Quran. Kita 4 karakteristik ini ketika kita punya, silahkan untuk memimpin. Kenapa kamu milih untuk menjadi ketua BEM? Supportnya banyak pasti ya dari senior, kemudian dari orang tuanya belek gas, katanya gaspol, perempuan harus bisa memimpin juga gitu. Presiden kita juga pernah jadi seorang pemimpin. Jadi mungkin untuk teman laki-laki jangan selalu menjudge perempuan yang kayak lemah gitu. Sekali lagi perempuan tuh multi talent. Jadi perempuan ya jangan sampai mindsetnya perempuan itu lemah. Kita memang dijaskan bahwasannya lebih apa ya? Laki-laki lebih kuat ketimbang perempuan, ini yang harus dihilangkan. Saya perempuan nih, kuat fisik, kuat mental atau kuat apa nih? Karena banyak juga laki-laki yang nggak kuat mental nih. Intinya kami perempuan bisa kok. Intinya kami perempuan, I'm woman is strong. Intinya perempuan harus jadi agent of change. Agent of change juga. Target kamu ya kan? Iya, karena peran pemuda-pemudi Indonesia termasuk kami juga sebagai perempuan ya kan. Nah, di lingkungan kampus harapan kamu untuk perempuan itu seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan perempuan biar nggak selalu diremehkan, biar nggak selalu, bukan direndahkan ya, biar karena setiap apa yang perempuan lakuin itu kan selalu kayak dijadikan sebagai bahan keberuntungan, selalu dijadikan sebagai bahan hokian. Nah, apa target kamu biar perempuan ini kalau misalnya ada hasil yang dia dapat itu selalu itu kayak diapresiasi, kayak dari hasil usahanya, hasil dari keringatnya gitu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat perempuan seperti itu? Oke, karena saya ya sendiri merasakan yang dijudge perempuan yang lemah, maka dari itu saya semangat untuk bangkit bahwasannya perempuan nggak lemah gitu kan. Harapan saya untuk for to everyone woman, untuk perempuan, terutama khususnya untuk di lingkungan kampus ya, lingkungan kampus ya, untuk para perempuan mulailah berpikir bahwa kita itu woman strong, kita adalah perempuan yang kuat gitu kan. Jangan sampai kita insecure dengan jangan sampai kita insecure dengan perkataan-perkataan orang bahwa perempuan itu lemah, dan ketika pun mendapatkan suatu apresiasi, mendapatkan itu yang didapatkan dari hasil usaha itu karena apa? Karena keberuntungan, itu merupakan hal yang salah. Itu adalah hasil usaha kita. Saya juga menjadi ketua BEM pasti ada hasil usaha, nggak bakalan sampai 100% menjadi ketua BEM ketika tidak ada 99% angka perjuangan yang saya lewatkan gitu. Jadi untuk perempuan pokoknya jangan sampai insecure, but bisa insecure sih sebenarnya, tapi dalam tanda kutip insecure bukan karena aduh saya nggak cantik jadi saya nggak bisa ngelakuin ini, no, salah. Jadi insecure bisa, saya itu sebenarnya insecure, tapi dalam tanda kutip nih insecure ketika apa? Ketika saya melihat perempuan lain, wow wawasannya luas, saya masih gini-gini, aduh saya bisa apa gitu kan. Jujur, saya insecure sebenarnya. Saya sebagai laki-laki, kalau kelemahan saya menurut perempuan itu adalah ketika pintar, ketika bisa berbicara, ketika memiliki wawasan luas. Saya langsung merasa insecure seperti ini. Sanggup nggak ya saya dapetin dia? Aduh, sanggup nggak ya mendapatkan seorang perempuan yang kan wawasannya seperti ini? Kita kan sebagai laki-laki untuk biar bisa mendapatkan si perempuan ini harus butuh usaha juga. Kayak gitu. Intinya untuk perempuan silahkan insecure,
tapi insecure dengan posisi yang benar. Jangan sampai insecure, aduh aku nggak glowing, aku nggak aku nggak putih, aku nggak tinggi seperti saya, aku nggak tinggi, aku pendek, aku selalu dijudge anak SMP walaupun saya sebenarnya sudah kuliah semester 4. Sakit hati nggak sih Man? Selalu dibilang dari sakit hati itu saya belajar, saya berterima kasih sebenarnya karena saya dari hal-hal yang saya lakukan saya belajar dari kata-kata haters yang mengejas saya negatif. Dari negatif itu saya belajar, saya seperti itu. Berarti jadi udah gak sakit hati nih? Enggak sih, enggak. Biasa aja. Whatever, bodo amat, up to you, terserah. Kayak pernah gak sih kayak lu kan anak SMP, kayak pernah gak sih kayak untung gue kayak gini kalau enggak gue gampar juga ya anak nih. Enggak sih, pada saat itu. Tadi berbicara mengenai perempuan. Nah, pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih sosok idola perempuan yang kamu idolakan selama ini? Sosok perempuan yang saya idolakan. Tokoh publik bisa, yang kerja di sini juga bisa. Siapakah dia sosok perempuan yang idolakan oleh Rahima? Yes, siapa ya? Siapa oh ya? My God. Ada Kartini pastinya iya dong. Sosok perempuan. Kalau sosok perempuan ya kita nggak harus jauh-jauh untuk bagaimana termotivasi sebagai sosok perempuan. Saya pastinya termotivasi mulai dari hal yang terdekat, yaitu seorang mother. Seorang ibu. Iya, dengan sampainya saya sekarang ini karena apa? Dukungan dari orang tua. Walaupun sometimes orang tua ketika membimbing saya sampai sekarang ini membuat saya nangis kah, ataupun sometimes membuat orang tua saya beda dengan mendidik saya dengan orang tua lainnya, yang mungkin orang tua lainnya yang mengatakan sayang kepada anaknya, aduh nah aku sayang, kamu beli apa gitu kan, kamu mau apa gitu. Tapi beda, iya, setiap orang tua tuh beda-beda dalam memberikan bagaimana anaknya itu kedepannya bisa ini. Karena saya sangat bangga mempunyai orang tua saya yang dia mendahulukan anak-anaknya ketimbang dengan dirinya. Saya sangat termotivasi dengan orang tua saya. I agree with you. Yes. Intinya ibu akan selalu jadi cerminan kita. Iya, gitu. Sebenarnya saya belajar dari orang tua yang mendahulukan kepentingan anaknya. Dan karena orang tua saya, walaupun tidak secara langsung, orang tua ketika saya marah kepada saya mungkin kesalahan yang saya lakukan, orang tua mengatakan saya begini karena demi apa, demi kamu gitu, demi kamu, saya nggak gini, saya nggak beli ini, saya nggak beli itu karena apa, itu semua demi anak-anakku, aku memikirkan anak-anakku ke depannya. Apa saya rela gitu, orang-orang lain yang seperti ini ke saya rela bekerja dengan ini gini karena apa, itu semua demi orang tua, demi anak gitu kan, demi kamu. Saya berpikir dari situ, orang tua saya seperti ini, apa yang saya berikan ke orang tua saya, maka saya itu termotivasi dengan orang tua. Jadi harus ada feedbacknya kan. Iya, feedback kita ke orang tua. Itu untuk yang pertama sih, Kak. Selain ibu, seorang ibu. Selain ibu, ada nggak sih? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya. Pastilah yang sekarang booming-boomingnya seperti Najwa Latif. Iya, Najwa Latif. Najwa Shihab. Iya, Najwa Shihab. Najwa Shihab. Oh, Najwa Latif ya? Mungkin. Oh my God, sorry. Najwa Latif. Oh my God. No. Najwa Shihab. Seperti gitu. Kenapa memilih kenapa terinspirasi oleh sosok Najwa Shihab? Why? Kenapa saya termotivasi dengan Najwa Shihab? Mungkin karena dia adalah seseorang yang benar-benar menyuarakan hati perempuan gitu, bahwa perempuan itu seperti ini, kita tuh bisa seperti ini gitu kan. Maka dari itu saya termotivasi, saya setuju, that's true ini, benar banget, perempuan itu seperti ini sebenarnya, kita tuh nggak lemah. Dia lebih menyuarakan bagaimana perempuan yang harus memiliki hak seperti ini, kita juga berhak seperti ini, dan banyak-banyak lagi sih. Saya juga termotivasi, mungkin nggak jauh-jauh ya, sebelum ke Najwa Shihab saya juga termotivasi dengan kakak-kakak tingkat seperti itu. Dia hebat ya, seperti ini bisa debat sampai nasional gitu. Alhamdulillah. Siapakah dia? Namanya. Langsung. Biar lebih dikenal siapa namanya. Gitu. Oke, jadi saya tuh sebenarnya gini, saya termotivasi sama someone dari SMP, sama dengan Kak Siti Nurhaliza yang mana. Kak Siti Nurhaliza. Ya, jadi awalnya saya kan bergabung di genre nih, dan dia anak genre. Jadi saya, oh my God, dia hebat, bisa public speaking gitu kan. Dia hebat, bisa debat sampai nasional. Dan alhamdulillah dari motivation dari dia, saya juga bisa. Sebenarnya feedbacknya ke dia, dari feedbacknya ke dia ke saya tuh alhamdulillah saya juga bisa. Karena gini, dia mendapatkan sampai nasional, alhamdulillah juga saya bisa kayak juara 1 tingkat provinsi gitu kan. Saya juga alhamdulillahnya ternyata bisa jadi duta gitu kan. Kemudian dari dia juga saya belajar, dia IPK mendapatkan IPK 3,99. Aduh, ada insecure gitu. Alhamdulillahnya ketika saya
belajar dari dia, termotivasi dari dia, ternyata saya yang bisa mendapatkan IPK 4,0 gitu. Jadi saya apa ya? Tapi itu semester 1 dan next time tuh turun. Ya harus gitu. naik lah pastinya. Iya sih. Mungkin Kak Siti kapan-kapan bisa main ke podcast UKM Radio, kami tunggu. Oh my god, Kak Sitinya Samarinda, jadi dia lebih kuliah Samarinda gitu. Jadi saya memang jujur saya termotivasi dari awalnya pada saat SMP gitu, karena saya bergabung di genre kan, dia sebagai ketua dari SMA saya termotivasi, wah dia bisa public speaking, hebatnya apa sih yang dia bisa ngomong nih di depan gitu, wow dia bisa jadi juara 1 debat gitu kan, sampai tingkat nasional, oh ternyata saya bisa bahkan lebih gitu kan, bisa lebih dari apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi jangan jauh-jauh sih sebenarnya, mulailah dari lingkungan. Iya. Ada yang bisa dijadikan inspirasi, iya. Motivasi. Dan alhamdulillah ya, saya termotivasi dengan orang lain, dan alhamdulillah dengan sayanya ternyata banyak juga yang termotivasi gitu kan. Jadi memang kita tuh untuk mencapai sesuatu harus ada someone yang bisa kita jadikan sebagai motivasi. Intinya poin pentingnya bagaimana perempuan terlihat kuat tergantung perempuan juga. Iya. Bagaimana perempuan saling mensupport, bagaimana perempuan saling mendukung sesama perempuan, justru jangan saling menjatuhkan sesama perempuan. Tapi saling merangkul. Kalau perempuan sama perempuan sudah menjatuhkan, ya laki-laki juga pasti nggak bakal mendukung, soalnya perempuan aja udah menjatuhkan, apalagi laki-laki gitu kan. Intinya perempuan harus terlihat kuat, bagaimana perempuan itu harus saling meng-up perempuan sama bahkan lain. Seperti ini, saya sebelumnya itu pernah kayak sama seorang cowok nih, aku nggak bisa. Apa ini maksudnya boyfriend, best friend, or friend. Oh, ya. Pikir Kayak, aduh maaf ya, aku nggak bisa soalnya. Bahas pacar nggak sih Kak? Kayaknya nanti kita bisa bahas pacar nggak sih? Oh my god, personal ya, personal. Jadi kayak saya memang sebenarnya sebelumnya saya kayak saya ngaku saya memang perempuan yang lemah gitu kan, saya perempuan lemah gitu. Saya memang ketika ini saya nangis ketika dapat problem, saya nangis. Tapi setelah itu saya berpikir, nangis itu bukan bentuk hal yang lemah. Sekali lagi ya teman-teman, nangis itu bukan bentuk hal yang lemah, tapi nangis itu adalah bentuk hal yang kuat. Mengapa saya mengatakan ini? Karena dengan kita berani nangis, kita berani mengeluarkan amarah kita, setelah itu kita up. Kalau saya prinsipnya gitu, saya ketika mendapatkan problem, mendapatkan masalah, ketika saya mendapatkan kata-kata yang kurang baik dari orang lain, ketika saya dijudge jelek sama orang lain, saya nangis. Pelarian saya ke WC ke my bedroom gitu kan, di kamar saya nangis gitu. Tapi saya berani menangis, saya berani untuk mengeluarkan amarah saya. Setelah itu saya up kembali. Jadi untuk perempuan ataupun laki-laki yang nangis itu bukan hal yang lemah sebenarnya, itu kamu adalah hal yang kuat. Tapi dalam tanda kutip, setelah nangis kamu ada up kembali, kamu bangkit kembali. Jangan sampai nggak nangis dan galau terus dan tidak ada up-upnya gitu. Intinya nangis itu manusiawi, hal yang lumrah gitu kan, dirasakan. Laki-laki nangis itu bentuk pendewasaan. Bentuk pendewasaan. Kalau misalnya manusia nggak ada yang nangis, perlu dipertanyakan ini manusia apa bukan ini. Kita keluar dari kita lahir aja nangis. Kan? Nah itu mengeluarkan amarah gitu. Jadi ini kalau nggak sih Kak, nanti kalau misalnya kan itu bidan ini, kalau misalnya nanti pada saat melahirkan tiba-tiba ada nanti bayi yang nggak nangis tuh, itu pertanyaan nggak sih? Butuh pertanyaan karena salah satu ciri bayi yang normal salah satu ciri bayi yang normal adalah ketika dia menangis. Ketika dia tidak menangis, harus dicek nih kenapa harus menangis. Jangan sampai dia tidak normal gitu kan, karena salah satu ciri normalnya bayi baru lahir yang normal adalah nangis. Iya gitu. Jangan sampai detik dengan DJJ-nya gitu kan, jantungnya tuh lemah makanya nggak bisa nangis gitu. Teman-teman yang tadi kan kita buka sesi Q&A nih di Instagram indication gitu kan. Oh ada indication ya. Kemudian ada yang bertanya nih, yeah? Tapi saya nggak menyebutkan namanya gitu kan. Dia bertanya seperti ini, Kak Rima. Gimana sih Kak mengedukasi orang yang bebal nggak menggunakan masker, terkhususkan bagi anak muda dan generasi Z. Generasi Z ya, wow generasi Z. Kita lah nih generasi Z ya. Bagaimana sih mengedukasikan ya kan, mengedukasikan bahwasannya sekarang perlunya 3M gitu kan, 3M. Apapun itu harus 3M. Apapun itu harus 3M. Intinya kalau bisa di tempat-tempat wisata diterapkan itu kalau ada meja kapal tuh harus 3M lah pokoknya gitu kan. Oke. Bukan masalah itu juga, masalahnya kasihan bagi para jomblo nggak tahan ngeliat keuuan orang. Oke. Mengenai edukasi ya, bagaimana sih kita mengedukasi untuk teman-teman yang bebal nih, yang bebal terhadap bagaimana menggunakan masker. For example nih ya, kami juga dari Fikas ya, dari Fakultas Ilmu Kesehatan telah melakukan
pada saat hari Minggu kemarin, ini hari Senin ya, Senin, pada saat Senin. Minggu sore kemarin, Minggu sore kemarin saya bersama teman-teman mengedukasikan bagaimana kita walaupun di masa seperti ini harus pandemi, kita mengedukasikan, membagikan masker gitu kan, membagikan masker ke kalangan masyarakat dan juga mengedukasikan TBC. Ini baru-baru program kami kemarin pada saat di TBK Taman Berkampung, dan masih banyak yang tidak menggunakan masker. Apalagi nih Taman Berkampung banyak orang ya kan. Jadi kami mengedukasikan, tapi bagaimana kami mengedukasinya itu nggak kata kasar gitu kan. Kenapa kamu nggak pakai masker ya? Itu bukan hal yang salah gitu kan. Iya, jadi ketika kita edukasi, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana edukasi ini kita sampaikan, dan sampaikan ini dengan cara baik-baik gitu. Pastinya harus cara baik-baik. Anak tikus harus jadi air lah ya. Iya. Jadi kami pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nih. Gak apa-apa kan ada pertanyaan lagi? No problem, is okay guys. Ini agak geli sih. Why? Kak, kenapa sih slogan Vikas suntik nih? Kak, ngapa sih slogannya Vikas suntik nih gitu kan? Slogan Vikas, iya sih, apa-apa pada saat PKKMB kami slogannya suntik nih gitu. Kalau saya denger nih kayak it's annoying, kenapa sih harus suntik nih? Gitu. Suntik Why? nih. Why? Jadi ya kami Vikas, identitas kami ya pasti suntik gitu kan. Salah satu identitasnya suntik. Jadi dengan kata-kata suntik nih, jadi kayak bagaimana kami yang perempuan ataupun kami sebagai Vikas ini menyuarakan bahwa ketika ada sesuatu mengalir gitu kan, bahwasannya suntik ini bagian dari identik kami kan. Dalam dunia kesehatan ya adanya suntik gitu kan. Jadi lebih bagaimana mencerminkan kami sebagai Vikas, suntik ini adalah identitas kami gitu. Karena yang sudah melekat dengan kami, dengan jurusan kami yang suntik nih gitu. Itu selalu berakhir dengan suntik. Oh no, enggak semuanya sih suntik. Ketika ada masalah suntik nih salah, tapi sesuai dengan indikasi. Personal kayak misalnya mohon maaf pacaran, kalau ditembak tuh pakai suntik. Oh no. Lucu ya. Kalau misalkan mau nembak dan menggunakan suntik ya salah pastinya. Oke, next question. Lanjut pertanyaan Kak. Ini pertanyaan berapa? Ketiga ya? Tiga. Cerita 3 pertanyaan. Saya mau nanya Kak, selama Kakak menjabat sebagai Ketua BEM Vikas, apa saja kendala yang dihadapi? Oke, kendala yang kami kendala yang kami hadapi selama kurang lebih udah sebulan lebih ya, sebulan lebih. Dan untuk harusnya ada syukuran dong kalau misalnya udah menjabat sebagai Ketua BEM. Entah potong tumpeng kayak kan. Oh my god. UKM Radio ya, ngundang UKM Radio nih. Jadi untuk kendala ya, kembali ke kendala. Kendalanya pastinya adalah ke dana. Karena kami mungkin fakultas lain juga ngerasain dana gitu kan. Selalu berarti ke dana. Berhambat sama dana. Dana sebenarnya. Maka dari itu, tapi kembali lagi ke kami, kan kami maunya agent of change nih Fakultas Kesehatan. Jadi jangan sampai dana kami jadikan untuk masalah untuk tidak berkegiatan. Jadi untuk sistemnya kami, sistem dananya seperti apa Kak? Kami ngumpul. Iya, pribadi. Kami ngumpul uang gitu. Setiap kegiatan kami ngumpul. Bagaimana kita jalankan kegiatan ini kecil-kecilan tapi bermakna gitu kan. Seperti kemarin kami memberikan edukasi mengenai TBC, bahwasannya sekarang memang virus corona yang lagi booming-boomingnya, but jangan sampai lupa dengan bakteri-bakteri yang lainnya, virus-virus lainnya. For example nih, ngejust gitu. Yang lainnya nggak dihiraukan gitu. Kita jangan sampai virus corona ada, kita monoton terhadap virus corona yang harus kita antisipasi. Ingat teman, kita juga masih ada si virus HIV yang harus kita antisipasi juga. Masih ada si bakteri TBC ini, tuberkulosis ini gitu, yang harus kita juga antisipasi gitu. Iya, nggak harus corona, masih ada penyakit-penyakit lainnya. Karena gini kan, orang katakan adanya corona, penyakit yang lain terlupakan. No, masih ada yang lain. Makanya sudah terlena dengan corona, takut nanti malah corona sudah sayang-sayangnya lalu tinggalkan. Jadi kalau untuk kendala yang pertama adalah dana. Kemudian apa lagi ya untuk kendalanya? Kendalanya gitu juga, ketika mau berkegiatan kami nggak bisa mengumpulkan massa, tapi kami bisa mendatangkan gitu. Contoh kami memang kegiatannya ke
panti Al-Marhamah dalam melakukan pemeriksaan kesehatan yang secara rutinitas 2 kali sebulan, dan baru-baru pagi ini juga sudah dilaksanakan. Kami ke sana, mungkin yang lainnya juga kami melakukan kegiatan ke komunitas lisan. Jadi kami bukan yang mengumpulkan massa, tapi mereka memang rutin kegiatan selama 3 kali dalam seminggu. Jadi kami kunjungan gitu. Dan selain itu juga kami kunjungan ke suatu seperti TBK kemarin, dan juga kami menyurati untuk sekolah-sekolah yang kami laksanakan untuk saat ini, ke beberapa sekolah untuk edukasi mengenai kesehatan dan juga bekerja sama dengan Himaptika. Dan itu untuk kendalanya dalam mengumpulkan massa untuk berkegiatan, ya kan? Ketika kita mau berkegiatan kan ya pastinya mengumpulkan massa seperti itu. Dan itu kami juga dikendala dengan dana. Itu sih kendalanya 2 hal ini. Lanjut ke last question. Yes, mohon last ya. Yang sobat-sobat muda semuanya yang banyak bertanya, mohon maaf kita cuma pilih 4 pertanyaan saja dikarenakan Karima capek. Oh no. Santuy, it's okay. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana tanggapan Kakak tentang kasus COVID-19 di Tarakan? Mengenai secara pribadi ya. Secara pribadi ya. Karena kalau kita bawa lembaga pasti nanti ujung-ujungnya kita di ini secara pribadi. Tanggapan saya mengenai COVID-19 yang ada di Kota Tarakan yang semakin hari semakin bertambah gitu ya. Ini merupakan hal yang meresahkan sebenarnya. Karena dibilang banyak jumlahnya nggak kelihatan. Iya. Gitu kan. Jadi gini sih sebenarnya. Virus sebagian orang yang ada di Kota Tarakan ataupun seseorang tuh ngejas apa sih corona gitu kan, kayak seakan-akan nggak percaya gitu kan, seakan-akan memang kenapa, memang corona ini kenapa belum dikena aja gitu kan. Iya, jangan kayak, sampailah dikena gitu kan semuanya kayak corona ini gitu kayak mereka tuh nggak ngelihat secara langsung, tapi yang ngerasain siapa sih? Pastinya yang ngerasain adalah bagian dari kesehatan, tenaga kesehatan, tim medis sebenarnya. Jadi memang teman-teman ataupun sebagian orang ataupun ada orang-orang yang menyatakan virus ini ada sih, ada nggak sih sebenarnya, jangan sampai ini dijadikan sebagai bahkan virus corona sekarang selalu dikaitkan dengan politik gitu, iya, juga kayak isu sebagai mendapatkan ini sebagai bagian dari politik pemerintah lah intinya itu. Jadi untuk yang masih menganggap bahwasannya corona ini ada ndak sih gitu kan, sebenarnya yang ngerasain siapa, yang menghadapin siapa? Tenaga kesehatan gitu kan. Untuk apa sih kita mau berada di situasi seperti ini yang mengharuskan stay at home ketika memang nggak ada sebenarnya, ya kan? Dan bukan hanya untuk di Indonesia sebenarnya. Iya, ini internasional, seluruh dunia. Kalau iya pun ini bagian politik dari Indonesia, ngapain sebenarnya? Padahal ini kita ngerasain bahkan internasional gitu. Memang kita nggak lihat secara langsung si virus HIV ini, karena apa? Virus tuh hal yang kecil gitu kan. Kayak mantannya ghosting. Kembali ke ghostan. Iya, jadi jangan sampai kita canda mantan. Jangan sampai kita nggak percaya gitu kan, nggak percaya dengan adanya virus karena kita nggak lihat secara langsung. Yang ngelihat itu siapa? Yang ngerasain itu siapa? Tenaga kesehatan yang mati-matian gitu kan, yang energinya kuat untuk menghadapi, yang bersinergi untuk menghadapi si virus corona ini. Tugas kita ya sebagai masyarakat ya bagaimanalah kita mematuhi protokol kesehatan 3M ini, ya kan, kita membantu bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Itu apalagi yang pada saat kami edukasi kemarin di TBK masih banyak yang nggak menggunakan masker gitu kan, sangat disayangkan sekali gitu. Kita memang bisa beraktivitas, memang kita kembali ke new normal ya, new normal, kebiasaan baru yang mengharuskan kita menggunakan masker gitu. Jadi marilah kita kayak membantu, kita juga harus menjadi garda terdepan sebagai masyarakat, bukan hanya tenaga kesehatan yang sebagai garda terdepan, tapi kita juga sebagai masyarakat sebenarnya yang menjadi intinya dalam memerangi si virus harus saling menjaga lah kan pastinya. Oke nih, sudah sampai ke pertanyaan terakhir tadi dari teman-teman sobat muda semuanya bertanya. Oke, kita kembali lagi nih. Poin-poin utamanya. Apa yang harus perempuan lakukan untuk ketika disuruh memilih? Misalnya nih antara pekerjaan sama karir sama peran seorang, kodratnya gitu. Perempuan. Kenapa harus
memilih? Kenapa perempuan diberi pemilihan? Kenapa sih harus memilih gitu kan? Karena ini pertanyaan bukan hanya saya pribadi, bukan pribadi ya. Saya mewakili pertanyaan teman-teman yang lain di sana. Kenapa tuh perempuan harus disuruh memilih gitu? Kenapa? Banyak banget kayak misalnya nih, udahlah kamu di dapur aja, udahlah kamu di rumah aja, udahlah bla bla bla. Intinya kamu nggak perlu karir gitu. Nah kalau Rahima nih tanggapannya apa sih perempuan itu kenapa perempuan tuh nggak harus disuruh memilih? Kenapa? Kenapa sih perempuan harus memilih? Sekali lagi, kami sebagai seorang perempuan itu multiperan, multi talent, multi segalanya, multifungsi gitu kan. Kenapa harus dimemilih? Bukankah kita bisa melakukan segalanya gitu kan? Bukankah kita juga bisa mengangkat galon ya? Bukankah kita juga bisa menjadi seorang ibu? Kita juga bisa menjadi seorang putri. Kita juga bisa menjadi seorang istri, yang mana kita juga bisa menjadi seorang pemimpin bahkan. Ya kan, kita juga perempuan. Kenapa harus dikasih pemilih gitu kan? Mengapa kita harus memilih untuk kamu di dapur aja, apalagi yang kata-kata ngejas bahwasannya udahlah ngapain kuliah, ngapain kerja, ujung-ujung perempuan ke dapur. Nah ini merupakan lanjut satu kata untuk perempuan. Satu kata untuk perempuan. Perempuan kuat. Kita kuat. Perempuan kuat. Kita kuat. Oke. Kita kuat. Mungkin itu saja guys, bincang-bincang santai kita pada kali ini buat sobat-sobat muda semuanya. Terima kasih yang udah menonton. Kalau misalnya masih ada kurang ini bisa dilanjutkan di Instagramnya Kak Rahima, bisa di DM dengan informasinya. Oke Kak, pesan-pesan terakhir untuk teman-teman semua sobat muda di tengah pandemi ini seperti apa gitu, biar yang lain juga punya motivasi untuk bangkit, punya motivasi untuk bisa beraktivitas hal-hal yang positif, nggak negatif mulu, nggak pacaran mulu pastinya gitu. Nggak pacaran mulu ya. Oke, untuk para pemuda-pemudi Indonesia terutama tuh para pelajar pastinya kan. Pelajar ya, betul sekali. Boring banget. Boring. Iya. Jadi untuk para pemuda dan pemudi yang ada di kalangan di kalangan masyarakat, Universitas Borneo Tarakan ini, dan bahkan untuk teman-teman yang ada di luar Tarakan, menjadi seorang pemuda-pemudi Indonesia. Ingat teman-teman, kita sebagai agent of change for Indonesia, kita sebagai agen perubahan bagi Indonesia. Apalagi ingat teman-teman, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Yang berperan penting siapa di bonus demografi ini adalah kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Di tahun 2045 akan menjadi hadiah besar bagi Indonesia dan akan menjadi penghancur bagi Indonesia. Akan menjadi penghancur bagi Indonesia ketika usia produktif ini dibenahi mulai dari sekarang. Akan menjadi penghancur bagi Indonesia ketika kita nggak dibenahi mulai dari sekarang. Maka dari itu PR kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi ini, untuk menjadi generasi emas ke depannya. So, ingat teman-teman, untuk mencapai kesuksesan 100%, ada 99 angka perjuangan yang harus kita lewatkan. Apakah itu? Jangan sampai kita mau menjadi seseorang yang perfect tapi tidak ada perjuangan yang kita lewatkan. Mulailah belajar dari kegagalan. Jadi teman-teman yang hobinya kaum rebahan, ayo yuk. Yes, kaum rebahan. Ayo kita jangan sampai kaum rebahan. Apa peranmu sebagai Indonesia gitu kan? Kita nih peran kita sebagai generasi agent of change perubahan untuk kedepannya Indonesia kan. Oke, mungkin itu saja. Jadi buat teman-teman sobat-sobat muda di rumah yang pada hobinya rebahan, hobinya santuy, hobinya scroll TikTok, sosial media. Oh my god. Mulai dari sekarang pesan Kak Rahima, bangkit, beraktivitas untuk melakukan perubahan demi Indonesia, karena bagaimanapun bonus demografi akan menanti kita di tahun 2045. Oke, mungkin saja Kak. Terima kasih telah hadir di acara podcast kali ini. Semoga terima kasih juga sudah mengundang. Ya, terima kasih sudah datang pastinya. Mungkin ini saja perbincangan kita. Mungkin bisa menambahkan wawasan teman-teman semua di sana, sobat-sobat muda pastinya. Semua kita bisa ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih.